Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah kampung ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Az-Zaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Kenapa selalu aku yang harus mengalah? Webinar persembahan Meaningful Ways berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur dan MHJA Series. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilahkan Bun. Siap, matur nuhun Kang Reza. Kesempatannya izin saya share slide-nya dulu ya. Oke. Sudah aman ya keluar slide-nya Kang Reza? Aman. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih pagi ini Kau masih bangunkan kami hari ini dalam keadaan yang terbaik. Alhamdulillah pagi hari ini Kau masih kasih kami kesempatan untuk bisa memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang. Kami bisa bertobat pagi hari ini setelah mungkin kami kemarin, bahkan tadi malam, atau mungkin baru saja kami bermaksiat, berdosa di hadapan-Mu ya Allah. Alhamdulillah atas segala kebaikan yang Allah kasih pada kita pagi hari ini, yang tak terhitung jumlahnya, yang tak terhitung nilainya. Meskipun demikian Allah udah kasih banyak nikmat, tapi ternyata kita masih ada aja kesempatan buat ngeluh ya. Masih komplain, masih kesel, masih jengkel sama hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah masih izinin kita hidup dalam keadaan insya Allah kondisi keimanan terbaik pagi hari ini dan dalam keadaan prasangka terbaik juga sama Allah di pagi hari ini. Semoga kawan-kawan yang pagi hari ini hatinya masih sempit, Allah luaskan, yang hatinya masih sakit, Allah pulihkan, yang dadanya masih sesak karena keadaan gak sesuai dengan harapan, mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang mungkin masih ada hati yang sedang bersedih, mudah-mudahan Allah berikan keadaan yang bisa melapangkan, yang bisa semakin membawa kita lebih dekat dan semakin dekat lagi kepada Allah. Pagi hari ini kawan-kawan, insya Allah tajuk yang akan kita kupas adalah tentang kenapa selalu aku yang harus mengalah. Waduh, di sini siapa kawan-kawan yang rasa capek karena harus ngikutin apa maunya orang, karena harus mengalah, karena harus apa ya, menyimpan pendapatnya, harus uh, merelakan orang lain yang dalam tanda kutip menjadi pemenang. Gitu ya. Capek ketika harus memendam harapan, capek ketika harus menguburkan mimpi tanpa berjuang terlebih dahulu gitu ya.
Jadi kalau kata orang tua dulu layu sebelum berkembang katanya ya. Jadi capek ngalah terus oh ya udah deh, oh iyalah gitu. Khusus nih para ibu-ibu, biasanya kan sebenarnya nih ya, informasi buat bapak-bapak. Kalau sebenarnya perempuan itu, para istri itu sebenarnya nggak Anda misalnya udah punya janji sama seseorang di kantor untuk keperluan meeting gitu ya, untuk keperluan kerjaan. Terus misalnya teman Anda tiba-tiba nanya gitu, misalnya Pak, Bu, bisa nggak ngegantiin saya meeting sama klien misalnya, karena dia ada kerjaan yang harus dilaporkan. Dan sebenarnya Anda tuh udah punya janji gitu ya, sudah punya janji, sudah punya kerjaan. Anda berpikir ketika Anda menolak itu, takut nggak dianggap nggak solider misalnya ya, takut dicap nggak suportif sama teman. Hingga kemudian misalnya Anda memutuskan buat membatalkan janji dengan orang yang sudah Anda janji terlebih dahulu. Gitu ya. Sehingga klien itu yang sudah Anda punya janji itu dia kan ngerasa gimana gitu ya dibatalin mendadak. Jadi Anda mengorbankan komitmen gitu ya. Komitmen dalam pekerjaan hanya untuk dalam tanda kutip disukai sama teman kerja. Nah, ini juga menjadi salah satu yang bikin kita ada di posisi harus selalu ngalah. Padahal sebenarnya kerjaan kita juga ya, atau pertemuan kita juga sesuatu yang mungkin sudah dirangkai, disusun untuk kemajuan perusahaan gitu misalnya. Tapi karena nggak enak sama temen, akhirnya ya udahlah. Jadi people pleasure. Gitu. Terus misalnya yang kedua, yang bikin kita jadi sering harus selalu mengalah gitu ya, ini low self esteem, kurang percaya diri, kayak ngerasa rendah diri gitu ya, kayak ngerasa kurang layak untuk menyampaikan perasaan gitu. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu, biasanya lebih baik memilih diam. Karena kalau kita bilang sesuatu,
takutnya dianggap nggak menghargai misalnya. Jadi ketika mau menyampaikan pendapat itu takut dianggap usulannya nggak penting. Ya, misalnya Anda diajak pergi ke suatu tempat misalnya ya. Kan kita nih mau liburan sebentar lagi ya, liburan anak-anak sekolah nih. Ceritanya diajak liburan sama pasangan untuk ke rumah saudaranya, keluarganya. Nah sebenarnya Anda pengen ngajak liburan kemana gitu. Yang sudah memang direncanakan dari beberapa tahun lalu, yang sudah disiapkan. Bicara juga belum. Ya. Jadi dia ngerasa pendapatnya atau pilihannya itu kurang berharga. Sehingga belum juga menyampaikan sesuatu udah ya udahlah. Karena mungkin ada perasaan self esteemnya rendah gitu. Tipe teparuguhan. Ya, gimana kalau didikan people pleasure dianggap? Nah, itu dia makanya. Karena ketika orang tua yang hidup di zaman penjajahan gitu ya, atau dididik oleh orang tua yang hidup di masa penjajahan itu kan biasanya mereka jadi yes man, orangnya nggak boleh nolak. Karena kan kalau di zaman penjajahan itu mereka kalau nolak itu langsung pistol ditodong di sini ya. Sehingga orang tua zaman dulu tuh tidak menerima penolakan, harus iya. Akhirnya anaknya itu tumbuh menjadi orang yang iya aja. Gitu. Terus yang ketiga, avoiding konflik, menghindari konflik demi harmoni semu. Nah ini nih mungkin juga banyak yang kita alami ya, daripada ribut mendingan ya udahlah. Di satu sisi mungkin oke gitu ya, nggak jadi ada keributan, tapi di sisi lain apakah kita juga clear dengan itu semua, atau jangan-jangan meninggalkan sesuatu yang mengganjal dalam diri kita ya. Jadi hal yang membuat kita daripada ada ribut ini biasanya banyak dilakukan dalam rumah tangga, memilih untuk memendam, menyimpan gitu ya. Akhirnya memang bukan hanya untuk mengalah, tapi yang lebih bahaya adalah ketika mengendapkan itu semua, memendam. Ya, tuh kata orang Sunda mah nyakeun meh tere. Iyain aja biar cepet katanya gitu ya. Ya udahlah ya aja biar cepet, padahal mungkin banyak hal yang kita tidak sepakati. Yang kita mungkin konfliknya menjadi ada di dalam diri kita. Ya. Daripada ribut ya sudahlah gitu. Terus nih childhood upbringing. Jadi pola asuh yang menuntut kepatuhan berlebihan. Nah tadi nih nyambung sama pertanyaan ibu tadi ya. Pola asuh yang menuntut kepatuhan berlebihan. Jadi ya itu yes man tadi. Harus iya. Ya. Misalnya ketika kumpul keluarga gitu ya, lebaran misalnya kan suka kumpul tuh semua. Misalnya Anda ini seorang kakak yang alhamdulillah Allah titipin rezeki yang cukup berlimpah. Nah, orang tua Anda bilang misalnya, Mas, Mbak, Kak, atau Abang, adikmu itu butuh buat bayar kuliah. Nah, misalnya gitu ya. Kamu kan udah kerja, kamu juga misalnya dititipin karir yang bagus, rezeki yang banyak. Bo ya dibantu adiknya. Gitu ya. Padahal misalnya Anda sedang Anda juga sedang persiapkan sesuatu gitu untuk keluarga Anda yang Anda juga memang sudah berumah tangga gitu. Tapi ini sudah seberapa kalinya gitu ya. Anda mungkin diminta untuk membantu hal-hal yang
sebetulnya di luar tanggung jawab gitu. Dalam hati misalnya karena dari kecil diajari harus nurut sama orang tua. Kalau bilang enggak nanti dianggap bilang jadi anak yang tidak durhaka gitu ya. Yang durhaka, yang tidak berbakti gitu ya. Sehingga mungkin muncul kata-kata di waktu kecil. Kamu harus selalu dengar kata-kata ibu, kata-kata ayah. Anak yang gak nurut sama orang tua gak disayang sama Allah. Wah, misalnya gitu ya. Itu kan menjadi dilema tuh di dalam diri, menjadi pergolakan batin. Di satu sisi takut dibilang jadi anak yang durhaka, tapi di sisi lain mungkin ya kita juga punya tanggung jawab sama keluarga kita gitu. Ya. Sehingga polanya itu pola kepatuhan mutlak di masa kecil itu terbawa sampai dewasa. Akhirnya dia setiap kali ketemu sama orang, dia akan ada di pola itu. Dia harus selalu patuh sama hal-hal yang mungkin dia anggap ini berdosa kalau nggak ngikutin apa maunya orang. Akhirnya muncullah dia jiwa-jiwa seperti waktu kecilnya itu. Karena memang ketika rasa kecewa atau dipaksa sama keadaan itu tidak dipulihkan, maka rasanya itu akan muncul, akan terbawa dan akan terulang polanya. Jadilah dia tumbuh menjadi orang yang akhirnya gak enakan. Padahal mungkin dia sendiri juga kondisinya lagi bukan gak mau nolongin, tapi memang sedang repot dan belum bisa membantu dengan maksimal. Tapi karena polanya nempel gitu ya, terbawa sampai sekarang, akhirnya dia tumbuh dengan kondisi ketakutan dalam tanda kutip, seperti ketakutan dia waktu kecil dulu. Nah, akhirnya jadilah dia itu orang yang ngerasa tertindas, tertekan dengan keputusan yang dia ambil. Ya, nah ini kita akan lihat ya. Nah ini dampaknya kalau terus-menerus mengalah. Secara emosional dampaknya tentu saja ya ini menimbulkan stres, kecemasan, bahkan sampai depresi mungkin kalau terus berulang. Juga menyebabkan rasa marah yang terpendam. Karena memang dipungkiri atau tidak, ketika kita dipaksa untuk ya udahlah. Kalau tidak dilakukan secara kesadaran, ini akan menimbulkan masalah emosi. Ya, mengalah itu bukan sesuatu yang salah juga, enggak. Nanti kita akan bahas ya, kapan kita memang perlu mengalah, kapan kita perlu bertahan. Nah kalau ada di kondisi terus-menerus, bahkan tanpa jeda, maka emosi kita bisa terganggu kawan-kawan. Ya, bahkan sampai ada di titik depresi kalau kita mungkin tidak diimbangi dengan kesadaran untuk memilih keputusan itu. Atau marahnya terpendam. Nah ini kan yang bahaya ya. Marah itu kalau dipendam itu menyakitkan. Dan bikin jadi penyakit. Tapi juga bukan berarti untuk dilampiaskan atau diluapkan. Ya. Nah ini dampak secara emosional. Terus dampak secara fisik juga bisa bikin gangguan tidur, insomnia, susah tidur, capek banget sih badan, udah lelah banget sih badan dan mata udah ngantuk, tapi ketika tidur gak tidur sampai tengah malam masih melotot aja, padahal udah capek banget badan tuh, pola tidurnya kacau, giliran malam seger, giliran siang ngantuk, lemes, capek. Nah, berarti ini sudah mulai ada gangguan ya. Atau sakit kepala, gangguan pencernaan, dan seterusnya. Nah, lalu dampaknya sama relasi kita juga. Ada terjadi ketidakseimbangan power. Ya. Ada jadi kekuatan yang gak balance. Atau resentment, kebencian, kemarahan sama seseorang atau hubungan yang tidak sehat. Nah ini nih juga berpengaruh sama relasi kita. Kalau ada sama tetangga yang ngeselin banget kita
lama-lama hubungannya juga jadi kurang sehat. Kalau hubungan nggak sehatnya sama pasangan juga ini membuat ketidakseimbangan juga di dalam diri kita. Nah, coba nih, ada nggak yang kawan-kawan rasakan mengalami hal ini juga? Jadi kebencian bahkan sampai kedongkolannya itu disimpan. Akhirnya kan nggak enak ya ketika kita menyimpan suatu perasaan nggak nyaman terhadap seseorang, maka relasi kita terhadap dia itu kemungkinan besar akan terganggu. Nggak enak. Jangankan berkolaborasi, ngobrol aja mungkin udah 4. Lihat postingannya aja udah, ih apa sih gitu. Udah rasanya dada tuh kayak mual-mual. Terus dampak terhadap diri sendiri apa? Kehilangan jati diri, tidak berkembang. Nah, kita lama-lama kayak kehilangan diri sendiri. Aku nggak tahu apa yang aku mau. Aku nggak tahu apa yang aku rasain. Aku nggak tahu aku maunya apa. Aku tuh sebenarnya maunya gimana sih? Kenapa aku begini? Aku juga nggak ngerti lah. Aku kayak udah nggak punya minat terhadap apa-apa lagi. Kayak udah males ngapa-ngapain. Hidup cuman sekedar hidup. Hidup karena memang belum meninggal aja. Nah, sehingga kita kayak kita hidup tuh ngapain gitu, mau kemana, dan yang saya lakukan ini buat apa sih sesungguhnya? Atau jangan-jangan kerja cuma sekedar kerja, makan ya cuma sekedar makan, kayak nggak punya makna. Makan tuh buat apa? Sholat ya sekedar sholat, nggak tahu sholatnya juga bisa memperbaiki apa. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga ketika kita menjalani tugas segala macam ini kayak nggak berarti apa-apa, kayak nggak tahu apa-apa, hilang arah. Karena kenapa? Kita kehilangan jati diri, tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena kita nggak kenal dengan diri kita dan nggak tahu apa yang perlu diperbaiki, ditambah, diganti bahkan gitu ya. Atau apa yang perlu ditumbuhkan. Jadi hampa gitu ya, kehilangan jati diri. Dan gak kawan-kawan yang mungkin menjalani hidup itu kayak ya udahlah, bener-bener hanya melewati detik demi detik aja. Karena Allah masih kasih nyawa aja. Tapi nggak tahu apa yang dicari, apa yang ingin diraih, apa yang ingin dicapai. Itu tuh nggak bertenaga, nggak berdaya gitu. Nah ini dampaknya gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih kawan-kawan ya, ketika kita memang perlu mengalah, kapan sih ketika kita harus mengalah gitu ya. Yang pertama nih contoh, ini kita mengalah bukan berarti lemah, tapi pilihan mulia dengan syarat. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngalah atau harus selalu mengalah. Kapan waktu yang tepat saat mengalah? Dan satu hal yang perlu kita sadari, mengalah itu bukan tanda lemah. Ya. Ada yang punya slide sebelumnya nih, ini silakan di screenshot dulu nih. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah udah ya. Jadi langsung screenshot. Jadi mengalah itu bukan berarti tanda lemah ya, tapi sesungguhnya dalam pandangan Islam ketika kita mungkin mengalah itu bisa jadi sebagai pilihan mulia, tapi dengan syarat apa? Yang pertama, disertai kesadaran dan keikhlasan. Nah, jadi ketika kita memilih secara sadar, ini perlu disadari, makanya saya ini sering banget ngingetin sama diri sendiri ketika mau melakukan apapun atau memilih apapun itu perlu disertai dengan kesadaran. Karena kalau dilakukan kesadaran artinya kita mengambil tanggung jawab penuh terhadap hal yang kita lakukan. Dan efeknya apa? Kita nggak jadi nyalahin orang lain karena kita secara sadar melakukannya. Maka
dalam mengalah ini pun kita boleh mengalah, bahkan mungkin perlu mengalah, akan tetapi perlu dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Gitu. Sehingga apa yang kita lakukan ya itu perlu disertai kesadaran dan keikhlasan. Karena kalau enggak dua syarat ini terpenuhi, biasanya jadinya jengkel nih. Apalagi ngalahnya enggak ikhlas. Waduh, itu bisa-bisa diungkit sampai hari kiamat. Dibahas terus ya. Terus syarat yang kedua apa? Tidak menghilangkan hak dasar yang diberikan Allah. Nah, ini penting ya. Mengalah boleh, tapi jangan sampai menghilangkan hak dasar yang diberikan oleh Allah. Gitu, sehingga apa yang menjadi hak dasar kita gitu ya, ini perlu tetap perlu diberikan gitu. Kapan kita misalnya mengalah itu dilakukan secara penuh kesadaran dan penuh keikhlasan. Misalnya nih, Anda akhir tahun ini dapat banyak bonus dari perusahaan karena misalnya perusahaan goal tender tertentu dan Anda dapat bonus yang lumayan gede sampai kisaran puluhan juta misalnya. Anda dapat bonus gitu ya dalam jumlah besar sekitar 20-30 juta misalnya. Nah, ketika Anda dapat bonus ini, Anda tahu ada rekan kerja Anda misalnya seseorang yang ya teman Anda gitu ya. Dia lagi kesulitan untuk biaya operasi istrinya atau anaknya misalnya. Ya. Anda tahu bahwa teman Anda ini lagi butuh uang dan lagi nggak punya uang untuk bayar operasi ini. Ya, ketika Anda memilih untuk bertemu dengan teman Anda itu dan bilang, saya tahu kamu lagi butuh buat biaya operasi. Jadi Anda memilih dan memutuskan untuk memberikan bonus itu mungkin ya, entah mungkin itu sebagiannya atau mungkin semuanya. Anda datang gitu ya, bro nih saya dengar anakmu lagi butuh biaya buat operasi. Hari ini saya dapat rezeki dari Allah. Kalau boleh saya bantu, ini saya pinjamkan misalnya. Nah, jadi kesadaran di sini kita memilih secara sadar ya. Ini pilihan, bukan keterpaksaan ya. Jadi kesadaran kita dilakukan secara penuh dan dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu ya gak pamer, gak usah orang lain tahu, bahkan diam-diam. Gak juga diumumin di grup, woi saya udah ngasih pinjam duit nih buat bro ini buat operasi anaknya gitu ya. Gak woro-woro juga gitu. Jadi ikhlas. Ikhlas tuh kayak gimana sih? Ikhlas itu kayak kita menyembunyikan kebaikan kita seperti halnya kita menyembunyikan aib kita. Nah gitu. Kan kalau aib kan kita gak pengen orang lain tahu ya. Kalau bisa jangan ada yang tahu. Nah, ikhlas itu menyembunyikan kebaikan kita seperti halnya kita menyembunyikan aib kita. Nah, itu ikhlas tuh. Diam-diam aja, diam-diam baik. Orang lain gak usah sampai tahu. Nah, itu tuh menjaga keikhlasan. Nah, ini bisa kita latih gitu ya, kawan-kawan. Dan tetap tentu saja hak dasar keluarga terjaga gitu. Kewajiban kita sama keluarga tetap terpenuhi. Karena memang kan untuk membantu itu kan tetap di ring terdekat dulu ya, di keluarga terdekat kita dulu gitu. Sehingga ketika kita memilih untuk membantu atau menolong orang lain itu disertai dengan kesadaran dan keikhlasan. Terus misalnya yang kedua ini tidak menghilangkan hak-hak dasar yang sudah diberikan oleh Allah. Misalnya ketika bagi waris, gitu. Ketika ada seseorang orang tua gitu ya, seorang ibu atau ayah gitu ya, meninggalkan warisan. Ada misalnya anaknya 3 bersaudara.
Jadi ketika ayahnya meninggal, ya, dia meminta, kan harusnya ketika orang tua meninggal itu kan jatuh hak waris ya. Maksudnya bukan lagi pemberian, tapi sudah, kalau orangnya sudah meninggal itu secara hukum jatuhnya hak waris pembagiannya. Harus diatur sesuai hukum waris. Tapi misalnya karena dari ketiga anak ini ada kondisi-kondisi ekonomi yang berbeda antara anak ke-1, kedua, ketiga. Misalnya salah satu anaknya itu ekonominya berkecukupan, bahkan berkelebihan. Dan salah satu anaknya mungkin kekurangan. Ya. Sehingga ketika harusnya itu dijatuhi hukum waris, misalnya orang tuanya ini meminta anak salah satunya gitu ya yang berkelebihan itu untuk melepaskan haknya, agar haknya itu diberikan kepada adiknya misalnya yang memang kondisinya kekurangan. Jadi misalnya mewariskan uang 60 juta. Nah, padahal kan hukum waris itu laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya, ada aturan-aturannya. Tapi karena misalnya kamu kan udah banyak uang, kamu kan begini-begini, adikmu ini kondisinya sulit. Gimana kalau kita bagi rata aja? Jadi 20 juta, 20 juta, 20 juta. Nah, kira-kira itu kan artinya melanggar ya. Hak dasar yang seharusnya menjadi milik si kakak yang sesuai dengan perhitungan hak waris, ini menjadi hilang haknya. Ya. Gimana pun juga hal ini gitu ya, bukan berarti kita harus mengejar harta gitu ya. Kan tetapi kalau memang ini hak yang sudah diberikan oleh Allah gitu ya, terhadap hak waris ini perlu tetap dilakukan gitu. Karena kalau sudah hak waris ini kan nantilah sama Ustadz Indra ya, lebih pembahasannya lebih detail gitu. Tetap perlu diberikan jatuh hak waris. Gitu ya, tetap perlu dihitung dulu haknya berapa, hak si kakak berapa, hak adik berapa, hak istri juga berapa. Sehingga karena hak waris ini ketetapan Allah yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Kan tetapi mungkin nanti setelah dibagi hak waris barulah misalnya diatur bagaimana silahkan. Yang terpenting hak dasarnya tetap terjaga. Jangan sampai mengabaikan ketentuan syariat gitu. Kemudian ya setelah dibagi hak dasarnya, hak warisnya, barulah ini ada fleksibilitas atau kebijaksanaan gitu ya. Mana yang mau disedekahkan oleh saudaranya yang berkelebihan terhadap saudara yang mungkin punya kekurangan gitu. Jadi ketika kita memang ini sudah menjadi ketentuan dari Allah, kita justru perlu tegakkan gitu ya. Jangan sampai karena ya udahlah, tapi akhirnya jadi menghilangkan ketentuan atau ketetapan dari Allah yang seharusnya dibagikan secara adil gitu. Atau misalnya juga nih, sabar ya, menahan diri dengan tetap menjaga keseimbangan gitu ya di dalam Quran surat Al-Baqarah 153 gitu ya. Jadi kita ini diminta untuk memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ya, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi mintalah pertolongan sama Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar ini salah satu bentuk kita memohon pertolongan sama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita memilih untuk mengalah disertai kesadaran gitu ya, maka perlu juga diiringi dengan kesabaran. Karena kalau tidak diiringi kesabaran, lama-lama keikhlasannya bisa hilang. Ya, sehingga ketika kita memilih secara sadar dan ikhlas, karena bisa jadi manusia itu di tengah perjalanan dalam meniti keikhlasan ini kan juga berat ya, banyak godaannya, maka perlu diiringi dengan kesabaran. Maka bermohonlah sama Allah untuk bisa
menjalani pilihan ini dengan penuh kesabaran. Nah, kapan mengalah ini dianjurkan di dalam Islam? Kapan kita harus ngalah? Kapan kita kudu kekeh mempertahankan? Nah, yang pertama ketika mengalah ini bisa menjaga ketertiban dunia gitu ya, menjaga persaudaraan. Jangan sampai kita nggak mau ngalah gitu ya, akhirnya persaudaraan kita menjadi tercerai berai. Karena ya di dalam Quran surat Al-Hujurat ini kan disampaikan orang mukmin itu bersaudara. Jadi orang beriman yang satu dengan yang lain itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu itu. Jadi jangan bertikai, jangan berantem, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, jadi salah satu wasilah rahmat Allah turun kepada kita yaitu juga dengan menjaga persaudaraan. Ya. Jadi ini menjaga persaudaraan ini menjadi salah satu hal penting ya yang bisa kita lakukan agar apa? Agar kita tetap bisa menjaga persaudaraan. Gitu kawan-kawan. Ya, karena kalau enggak nih bisa jadi ribut. Biasanya kan ujung-ujungnya malah jadi berantem gitu ya. Ketika ada perselisihan gitu di antara keluarga kita dengan tetangga misalnya, ketika Anda bertetangga dengan katakanlah Pak siapa ya, Pak Reza misalnya namanya, udah tetanggaan lama banget gitu ya, udah lebih dari 10 tahun atau bahkan sampai 20 tahun, bisa renggang. Kenapa? Karena misalnya gara-gara anaknya rebutan mainan gitu, bisa juga contohnya gitu kan, ketika anaknya main robot-robotan atau main boneka atau main apalah namanya anak-anak gitu kan. Jadi ketika ribut gara-gara anak misalnya ya, harus sampai bikin jadi persaudaraan ini jadi renggang, padahal udah tetanggaan sampai 20 tahun misalnya. Ya, karena mungkin bisa jadi Anda lagi kesel ya, tetangga Anda juga lagi kurang pas emosinya. Gitu. Sebenarnya kita bisa memilih untuk ribut ya ribut gitu ya, ngebelain anak kita misalnya, karena mungkin misalnya anak kita memang nggak salah, memang anak dia yang salah misalnya, kita bisa aja gitu ya nyalahin anak dia, anak kamu kan yang kayak gitu duluan misalnya. Tapi kan kita juga tetap punya pilihan, kita bisa memilih untuk tetap menjaga persaudaraan misalnya, ya sudah memang anakku juga tadi ngeresponnya kurang pas segala macam, sehingga dua-duanya bisa saling minta maaf atas kelalaian anak-anaknya gitu ya. Kalau misalkan sampai ada barang yang rusak, mungkin bisa diperbaiki atau diganti gitu, jadi diselesaikan secara baik-baik gitu. Jadi kan kita bertetangga ini luar biasa ya, karena kalau ada apa-apa kita kan sama tetangga ini perlu menjaga persaudaraan ya, karena kalau ada apa-apa sama kita, yang pertama kali akan menolong membantu kita tuh ya tentu saja terdekat tetangga kita gitu ya. Maka persaudaraan kita sama tetangga juga perlu dijaga gitu, sehingga kita punya opsi untuk tetap menjaga persaudaraan kita gitu, sehingga ketika kita ada perselisihan maka damaikan dari orang-orang yang berselisih ini gitu. Terus kita kapan perlu mengalah ya, yang dianjurkan di dalam Islam. Ini dalam hal duniawi yang tidak prinsipil. Jadi sekiranya hal-hal yang bukan prinsip, sebentar, itu nggak ada salahnya kita mengalah. Jadi ketika kita dihadapkan kepada hal-hal yang memang bukan syar'i gitu ya, hal-hal yang krusial, yang fundamental,
itu mah ya udahlah gitu, nggak usah jadi diperdebatkan secara sampai gontok-gontokan. Misalnya ketika Anda sama pasangan ya suami istri pergi, terus kata istrinya lewat kiri aja beloknya, kata suami lewat kanan aja, kata istrinya lewat kiri soalnya ada toko ini nanti bisa mampir dulu, kata suami lewat kanan aja lebih cepat kalau lewat kiri macet. Wah itu kan hal-hal yang mungkin sebetulnya tidak terlalu prinsip ya, sama-sama nyampe kok mau ke kiri ke kanan gitu. Selagi hal yang dipertimbangkan itu bukan hal yang prinsip, nggak usah jadi ribut gede gitu ya. Sehingga ketika hal yang diributkan itu tidak terlalu merusak atau mengganggu syariat, tidak usah diributkan. Atau misalnya apa ya, milih warna cat rumah misalnya gitu. Yang satu pengen kuning, yang satu pengen biru. Ya, itu kan kadang juga apa ya, ada perasaan bikin gak enak juga gitu, atau hal-hal sederhana yang lain misalnya yang tidak krusial gitu. Yang penting pada prinsipnya adalah ketika kita mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsip, tujuannya untuk menghargai atau menghormati orang lain gitu ya. Yang penting itu poinnya adalah tidak mengurangi hak atau kewajiban ibadah kita. Yang terpenting bukan hal-hal tentang akidah atau tentang halal haram gitu ya. Jadi pada prinsipnya gitu ya, kalau di dalam hadis gitu, orang muslim yang baik adalah orang yang selamat dari lidah dan tangannya. Jadi jangan sampai kata-katanya itu malah jadi gak enak atau nyakitin ya. Terkadang diam atau mengalah itu lebih baik daripada memenangkan debat yang tidak prinsipil, sehingga munculnya jadi debat kusir kalau misalnya kita terlalu kekeh gitu ya, apalagi untuk hal-hal yang tidak prinsip. Jadi kalau hal-hal yang tidak berat gitu ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Sehingga ini bisa melatih kita juga untuk tidak egois gitu ya, tidak harus selalu mengabulkan apa yang kita mau gitu kawan-kawan, sehingga nggak jadi beban mental bagi kita. Terus kapan kita dianjurkan mengalah? Untuk mendidik diri dalam akhlak mulia kawan-kawan. Jadi misalnya nih pagi-pagi kan ibu-ibu belanja misalnya ya. Ketika Anda lagi belanja mau bayar di kasir misalnya ya, udah antri tuh. Lalu tiba-tiba ada orang lain yang nyela antrian dengan alasan buru-buru misalnya. Gitu ya. Sebetulnya gimana rasanya Anda ketika udah antri terus diselek gitu kan antriannya? Ya. Kan Anda punya pilihan. Bu, antri dong. Woy, saya juga buru-buru misalnya. Emangnya ada doang yang antri? Wah, Anda misalnya bersitegang seperti itu. Ya. Atau kita juga punya pilihan lain sebetulnya kalau memang kita nggak lagi buru-buru gitu ya. Oke, silakan Bu, saya tunggu aja nggak apa-apa. Kalau memang Anda tidak sedang juga terburu-buru, ini kan juga latihan buat kita ya nggak? Melatih kesabaran, buat mengikis ego. Dan tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Nah ini yang berat nih. Berbuat baik meski tidak dihargai. Ini kan sesuatu yang kalau nggak dibiasakan atau nggak dilatih itu juga luar biasa berat ya. Apalagi kita berbuat baik kepada orang yang udah tidak menghargai kita. Wah ini kan luar biasa nih. Ini mendidik diri dalam akhlak mulia.
Jadi meskipun orang lain mungkin nggak baik ya, nggak berbuat baik sama kita, tapi kita masih apresiasi, apalagi mau mendoakan kebaikan dia. Wih, luar biasa nih, ini latihan banget buat kita. Ya nggak kawan-kawan? Kalau Anda tidak baik sama saya tetap jadi orang baik. Nah itu kan keren tuh, bisa nggak kawan-kawan? Ya, karena yang diajarkan Rasulullah kan gini ya. Ingat ketika seorang yang buta disuapi oleh Rasulullah, itu kan orang buta itu gimana, kurang ngehujat apa lagi gitu ya. Haters nomor satu mungkin pada saat itu sama Rasulullah. Udah dijelek-jelekin, dihina, dikatain pendusta, tapi Rasulullah masih tetap aja nyuapin dengan sepenuh hati. Ya nggak sampai suatu saat Rasulullah meninggal dan digantikan oleh sahabat menyuapinya. Ini siapa yang nyuapin? Bukan orang biasa yang nyuapin, ini beda nih, nggak kayak gini nih. Mungkin yang nyuapin penggantinya tidak seperti Rasulullah gitu ya. Dan yang orang buta itu tahu. Masya Allah ya, ini keluhuran akhlak Rasulullah gitu. Udah digimanain pun tetap berbuat baik gitu. Jadi ketika membalas keburukan orang lain dengan kebaikan itu luar biasa berat. Tapi ini adalah pendidikan buat diri kita. Ya, itu kan yang diajarkan Rasulullah begitu. Sehingga membalas keburukan orang lain dengan kebaikan itu, Masya Allah, perlu dilatih, perlu diulang-ulang. Iya, perlu diusahakan banget. Bukan hanya diusahakan, dilatih. Dilatih itu ya terus dilakukan. Mungkin gagal, tapi ya latihan aja terus. Kayak kita latihan naik sepeda kan, mungkin kita jatuh, tapi ketika jatuh kita tidak berhenti mencoba, coba lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Sehingga keikhlasan ini terlatih atau terbiasa. Karena memang ketika kita misalnya membalas keburukan orang lain dengan kebaikan itu, bukan agar orang itu sadar, lihat nih, aku mah baik nggak kayak dia, enggak gitu juga ya. Kadang buat perasaan, buat kayak nyepet gitu loh. Lihat nih, aku bisa baik meskipun dia nggak baik, nggak gitu juga. Tapi kita lakukan kesadaran ini ya, kita latihan untuk satu, melatih kesabaran kita, mengikis ego kita, ya. Dan yang terpenting adalah agar Allah mencatat ini sebagai kebaikan, agar Allah melihat saya ini dengan bahwa kita melakukan ini bukan karena dia atau ingin terlihat gimana gitu ya, tapi karena agar Allah melihat kita bahwa oh ya, kita melakukan ini semua karena Allah. Maka proses pendidikan diri ini kawan-kawan yang pertama adalah melawan ego kita. Karena memang secara manusiawi kita ingin diakui hak kita. Benar nggak? Yang kedua, melatih sabar, menahan diri. Ya. Yang ketiga juga pendidikannya apa? Kita membersihkan hati kita, penyucian jiwa, pembersihan diri kita dari segala hal-hal yang bisa merusak atau mengotori hati kita.
Jangan ada dendam. Karena biasanya kalau ketika hak kita diserobot, mungkin ya antrian tadi ya, itu kan muncul perasaan awas aja ntar kalau dia begini-begini. Wah, kita kenal sama dia misalnya ya, dan kita punya kuasa lebih di hal yang lain. Nanti awas aja ntar kalau begini kita giniin. Nah, itu ada dendam tuh. Dan yang keempat, salah satunya pendidikan yang bisa kita dapatkan apa? Kita sebagai bentuk ibadah kita, bahwa memaafkan, melepaskan rasa sakit, ya, membersihkan diri dari dendam, itu juga sebagai ibadah kita. Maka kita mendidik diri kita nih. Mendidik diri kita untuk apa? Untuk tetap terjaga akhlaknya, meskipun mungkin orang yang ada di hadapan kita ini ngeselin, nyebelin, gitu ya. Maka ini adalah salah satu momen pendidikan buat kita. Terus kapan lagi kita dianjurkan mengalah? Ketika mengalah lebih besar maslahatnya, gitu. Sehingga ketika mengalah ini lebih baik dan lebih besar maslahatnya buat bersama, gitu ya. Ini kita dianjurkan untuk bisa mengalah, ya, dilatih untuk berlapang dada. Ketika memang kalau hal ini atau amanah ini dijalankan oleh orang lain daripada sama Anda misalnya, karena dia lebih berkompeten dan lebih lebih membawa manfaat, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah ketika hal ini membawa manfaat dan menjauhkan mudarat. Ya. Di sini bukan tentang kalah gitu ya. Tapi tentang ketika sesuatu itu menjadi lebih besar manfaatnya, kebaikannya daripada keburukannya. Sehingga kita mengalah itu juga untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya kepentingan diri sendiri, gitu ya. Sehingga apa-apa yang kita pilih, ya udahlah. Nah, ini kita lebih dianjurkan untuk mengalah. Nah, terus kemudian kapan kita harus tegas dan menegakkan hak? Kalau tadi kan kita kapan harus mengalah nih ya, kalau yang ini kapan kita sebaiknya mengalah, dan sekarang kapan kita sebaiknya kekeh menegakkan hak. Atau bukan berarti boleh mengalah ya, harus tegas menegakkan hak. Yang pertama, kalau masalah ini berkaitan dengan prinsip agama, baik itu akidah, ibadah, atau berkaitan dengan halal haram, ini udah jelas ya. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Kalau soalnya udah prinsip syariat, maka kita perlu tegakkan. Ya. Kita perlu pasang badan, kita tegas. Misalnya ada perayaan di kantor, terus mereka misalnya pergi ke suatu tempat yang ada minuman beralkoholnya, nah itu secara tegas perlu ditolak. Jadi atau misalnya Anda diajak ke tempat-tempat yang ya kurang baik gitu ya, untuk perayaan-perayaan tertentu, itu perlu tegas kita tolak. Jadi kita bisa sampaikan, saya senang dengan keberhasilan atau kesuksesan tim kita, perusahaan kita, kantor kita. Kita sampaikan aja bagaimana kita merayakannya dengan ya makan malam di resto biasa aja. Sehingga kalau tentang hal haram ini udah nggak bisa dikompromi, kawan-kawan. Ya, jadi kalau udah berkaitan dengan hal ini, kita harus tegas untuk menolak gitu ya. Jangan sampai mau oh ya udahlah, nggak enakan, oh nggak bisa kayak gitu. Terus yang kedua, ketika hak dasar dilanggar berkaitan dengan nyawa, harta, kehormatan, ya, sehingga kalau hal-halnya berkaitan dengan hak dasar ini perlu dijaga keselamatan keluarga, ya,
Bahkan harta juga kan perlu kita jaga ya untuk apa ya, kalau misalkan kena kejahatan di luar, kita kan wajib menjaga diri, harta, nyawa kita semuanya, dan kehormatan keluarga juga. Jadi kalau udah mulai hak dasar ini dilanggar, nah ini perlu kita tegas juga menyampaikan. Ya, nggak serta-merta menyerahkan semua kehormatan keluarga gitu ya, apalagi menyerahkan nyawa gitu kan, untuk hal-hal yang mungkin kurang pas gitu. Terus saat ketidakadilan terjadi, nah kapan kita perlu tegas juga menegakkan ya. Jadi ketika ada ketidakadilan terjadi gitu ya, ini perlu kita juga pasang badan ya kawan-kawan. Sebisanya, semampunya, sekuatnya kita untuk menegakkan keadilan. Ya. Karena memang kita ini diminta sama Allah dalam Quran surat An-Nisa ini ya. Yang disuruh sama Allah di sini orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ya. Jadi yang diseru sama Allah ini bukan semua orang, tapi orang yang beriman. Jadilah penegak keadilan dan saksi karena Allah. Jadi ketika mungkin ya ada sesuatu hal yang tidak adil terjadi di depan mata kita, maka tegakkan keadilan. Harus tegas, jangan mentang-mentang keluarga yang bikin ulah akhirnya membuat kita jadi tidak adil. Nah, ini perlu tegas, perlu ditegakkan haknya. Kemudian apalagi ketika kita harus ditegaskan agar tidak terjadi eksploitasi yang berulang. Jadi ketika kita diperlakukan seenaknya, misalnya ya, Anda yang bertugas atau bekerja misalnya sebelumnya sudah nge-handle rekan kerjanya, tapi kemudian ketika dia ada perlu kita handle terus, tapi terus menerus dia malah jadi keenakan gitu ya, kayak jadi ngegampangin gitu. Ini juga sebetulnya kita perlu mulai menegaskan, karena kita juga kan punya hak tubuh yang perlu juga dijaga gitu. Lama-lama ini bukan lagi minta tolong tapi eksploitasi. Kalau udah eksploitasi jatuhnya kan jadi tidak sehat ya, sehingga ini bisa kalau terus terjadi gitu ya, eksploitasi terus menerus, ini juga kitanya luar biasa capeknya, lelahnya, dan dianya juga mungkin tidak ada pembelajaran, jadi keenakan gitu. Ini perlu ditegakkan juga gitu ya, karena kita pun juga punya keluarga yang butuh waktu kita dan sebagainya, sehingga ini perlu kita tegaskan kawan-kawan ya. Jadi dikasih hati, ngerogoh jantung. Nah, kita bisa mengelola ya. Kapan kita mengalah, apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita memilih untuk mengalah atau menegakkan keinginan kita atau menegakkan pilihan kita gitu ya. Yang pertama, evaluasi motif kita. Motif itu energi yang mendorong kita melakukan sesuatu. Yang pertama, coba cek kita melakukan ini ya, kita ikhlas melakukannya atau karena takut. Nah, coba kita cek ke dalam diri kita, evaluasi energi yang mendorong kita melakukan ini apa. Bisa mungkin dilakukan dengan dialog internal dengan diri kita, ngobrol sama diri sendiri, bukan ngomong sendiri ya, tapi ngobrol sama diri sendiri. Misalnya ada yang nelfon Anda, katakanlah saudara, adik lah, atau sepupu atau siapapun, nelfon Anda, pinjam uang 5 juta misalnya, buat anaknya bayar kuliah misalnya. Ini udah pinjaman yang kesekian dalam setahun ini, dan yang sebelumnya juga belum lunas. Misalnya gitu kondisinya. Anda mungkin juga pernah ya ada di kondisi ini.
Ada berapa kali minjam yang sebelumnya juga belum lunas. Terus dia nelfon lagi, pinjam uang lagi. Coba evaluasi motif kita, tanya ke dalam diri kita. Kita melakukan ini karena ikhlas, mau menolong dia, mau menolong anaknya, atau karena misalnya takut dicap pelit. Nah, ini motifnya apa? Kita melakukan ini karena apa? Sebenarnya saya juga lagi misalnya ada keperluan gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan juga perlu kita coba lihat gitu ya. Dan apa motif kita melakukan ini? Ya. Maka cek kita melakukannya ikhlas, udah ikhlas atau karena takut dicap tertentu sama keluarga. Nah, ini kan perlu dilihat ya. Kalau salah-salah niat, nggak pas niatnya, maka kita akan capek dan mengalah ini jadi suatu beban yang menyakitkan dan jadi sampah emosi buat kita. Yang kedua, skala prioritas, prinsip versus fleksibel. Cek skalanya kita. Prinsipnya adalah menolong dalam kebaikan. Dan fleksibel itu dengan cara membantunya. Misalnya ketika kita bisa ngebantu dia, bukan berarti harus ngebantu dengan uang tunai terus. Langsung dikasih terus pinjamannya. Prinsipnya apa? Jangan membuat dia jadi ketergantungan secara finansial sama Anda. Bisa kita bantu misalnya dengan solusi tengah. Kita bisa bantu carikan untuk anaknya kuliah itu dengan beasiswa atau keringanan. Atau misalnya diinformasikan untuk ada yang pekerjaan paruh waktu buat anaknya. Sehingga kita bisa memberikan solusi agar dia nggak tergantung terus gitu. Karena ini perlu juga skala prioritas kawan-kawan. Yang ketiga, coba latih say no. Karena memang untuk berkata tidak ini agak-agak berat ya. Nggak semua orang bisa berkata tidak secara tegas dan juga dengan penuh kesopanan. Karena orang-orang yang nggak enakan berkata tidak itu sulit. Ini salah satu efek dari didikan, kalau kata anak sekarang, parenting VOC katanya gitu ya. Kan tidak bisa menerima kata tidak ya, harus iya. Sehingga ketika berkata tidak itu suatu aib, suatu dosa besar, suatu kesalahan. Padahal berkata tidak ini juga penting, perlu dilakukan oleh anak-anak karena apa? Ada masanya dia memang harus menolak. Kalau dia terbiasa untuk menerima, dia akan juga kesulitan menolak kalau keadaan mengintimidasi dia. Bayangkan ketika anak misalnya ya, anak-anak kita diracuni sama teman-temannya, diajak merokok, diajak narkoba. Kalau dia nggak punya skill berkata tidak, repot. Main iya-iya aja. Maka hati-hati, jangan terlalu bangga senang juga ketika anak Anda disuruh iya-iya aja. Karena dia kesulitan untuk berkata tidak, menolak hal-hal yang tidak mau dia lakukan. Atau yang tidak dia izinkan untuk dia terima terhadap tubuhnya dia. Ketika Anda punya anak gadis, rela nggak badannya digrepe-grepe sama pemuda lain? Nggak rela. Kalau anak kita nggak punya keberanian sikap berkata tidak, dia akan diam-diam aja, dia apa-apain. Nauzubillah. Maka penting buat berkata tidak. Perlu dilatih. Kapan dia bisa tegas berkata tidak, gitu ya, sehingga jangan sampai iya aja jadi merusak gitu. Terus yang keempat nih, self care syar'i ya, jaga hak tubuh dan jiwa. Jadi ini kawan-kawan perlu tubuh kita juga nih perlu dijaga. Jadi jangan sampai kalau di dalam Al-Baqarah 95 gitu, jadi jangan sampai diri kita ini terjerumus dalam kebinasaan. Jadi perlu dijaga sehingga jangan sampai kita terjerembab kepada kebinasaan. Dijaga badan kita, hak jiwa, hak tubuh kita. Hak jiwa kita apa? Jangan memaksakan diri harus sampai stres. Ini kan hak jiwa kita tuh. Apalagi sampai kena penyakit-penyakit mental gitu ya. Karena kita tidak menjaga hak kita. Harta juga perlu kita jaga. Kalau misalkan kita memang butuh untuk anggota keluarga, ya itu kan yang penting. Yang utama tuh justru ring satu kita dulu. Gitu ya. Terus boleh mungkin minta dengan dukungan, support system gitu ya.
Makanya penting kita perlu berkomunitas, berkelompok dengan orang-orang yang baik, yang satu frekuensi, yang sama-sama punya tujuan baik. Makanya kenapa kita ini Meaningful Ways ini membentuk satu komunitas yang insya Allah vibes-nya penuh dengan kebaikan. Karena kita ini berbuat baik ini kalau sendirian itu berat, capek. Soleh sendirian itu di lingkungan yang luar biasa, kurang baik itu melelahkan. Maka kita perlu berkelompok, berjamaah. Kalau mau berbuat baik, berjamaah. Biar apa? Biar saling nguatin. Secara psikologi juga ada yang namanya psikologi massal. Kalau kita punya energi yang sama dengan sekelompok orang, itu energinya akan berkali-kali lipat. Makanya kenapa ada keberkahan dalam jamaah ini? Karena berteman, berkelompok, apalagi dalam energi kebaikan, luar biasa energinya nih. Dan kita nih juga bareng-bareng ya, punya program bersama nih, berkolaborasi juga Meaningful Ways dengan keluarga besar Babe Jamil ya. Kita punya niat bareng membangun sebuah, bukan hanya membangun masjid tapi juga membangun peradaban, membangun juga kehidupan, membangun pendidikan, membangun sistem yang insya Allah saling support satu sama lain. Jadi kita bareng-bareng nih, kan kalau kita bikin masjid sendirian mah berat ya. Maka kita bikin masjidnya bareng-bareng. Kita bukan hanya bangun masjid tapi juga bangun banyak kebaikan di sana insya Allah. Nah, refleksi yang bisa kita tanyakan apa? Ya, apa yang saya takutkan kalau tidak mengalah? Kalian kan bisa jawab. Monsternya apa di dalam diri kita? Terus coba apakah pengorbanan saya seimbang dengan pengorbanan orang lain? Atau jangan-jangan orang lain yang terlalu banyak atau kita yang terlalu banyak? Ini jawab aja pertanyaan dalam diri kita ya, tanya ke dalam diri. Terus yang paling penting, apakah sikap saya ini mendekatkan diri kepada Allah atau justru merugikan diri, menzolimi diri? Coba tanya diri kita, yang saya lakukan ini bikin dekat sama Allah apa enggak? Kalau bikin saya semakin dekat sama Allah, oke, gas, lanjutkan. Kalau bikin saya semakin jauh dari Allah, semakin membesarkan ego, berarti ada yang salah nih, ada yang perlu diperbaiki. Maka inilah hal-hal yang perlu kita refleksikan ke dalam diri kita, kawan-kawan ya. Dan terakhir, ya, air selalu mengalir ke tempat rendah, karena memang fitrahnya begitu ya. Tapi ia tetap menjaga kemurniannya. Begitu juga kita, boleh mengalah, tapi jangan kehilangan jati diri. Maka kawan-kawan, tetaplah menjadi jati diri kita sebagai hamba Allah, hamba yang maha penyayang, hamba yang maha pengasih, hamba yang penyabar, sehingga kita meskipun mengalah, kita tetap menjadi jati diri kita dan gak kehilangan diri kita. Alhamdulillah kawan-kawan ya, kita sudah bisa lebih jelas melihat lapis demi lapis, kapan harus mengalah, kapan harus tegas menegakkan hak. Insya Allah kita gak bingung lagi, gak galau lagi, dan yang terpenting ketika kita harus mengalah, kita memilih dengan sepenuh kesadaran dan keikhlasan, dan gak jadi luka batin ketika memang kita harus mengalah, karena kita melakukannya dengan sepenuh kesadaran dan keikhlasan. Alhamdulillah kawan-kawan ya, mudah-mudahan pertemuan kita dicatat sebagai amal baik, dicatat sebagai kebaikan yang jadi wasilah Allah ridho kepada kita. Insya Allah ini akan jadi pertemuan yang semakin menguatkan, menjadi pertemuan yang akan saling mengingatkan kebaikan, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di momen-momen berikutnya insya Allah. Dan sampai jumpa di Baitullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillah khair Bunda Ambar, terima kasih pagi hari ini yang sudah membersamai kita, keluarga besar Meaningful Ways, untuk belajar kembali, belajar mengalah, tapi jangan sampai kehilangan jati diri itu selama dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Wah, itu not banget sih di pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita
bisa ya untuk mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini, Bapak Ibu sekalian. So, gimana? Dapat sesuatu pagi hari ini? Coba ditulis di kolom chat. Bermanfaat apa bermanfaat banget? Nah, dan seperti biasa juga jika mendapatkan kebaikan dari pertemuan belajar bersama Meaningful Ways dan berniat untuk menambah keberkahan ilmu yang didapatkan pagi hari ini dan ingin support kita juga untuk terus sama-sama yuk kita bergerak dalam kebaikan. Boleh banget ya. Silahkan, jangan sungkan. Langsung aja tuh bisa ke BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Kampung Ekopreneur ya. Nah, mumpung hari Jumat, hari yang baik, hari yang penuh keberkahan, optimalkan hari Jumat kita dengan memperbanyak amal soleh ya. Atau ingin bergabung menjadi bagian komunitas Meaningful Support Program, tadi seperti sudah Bunda Ambar sampaikan, rasa-rasanya kalau sendirian tuh gampang lelah, gampang capek gitu ya, nggak ada yang ngingetin. Nah, ini pun yang saya rasakan sebetulnya ketika baca jurnal syukur dari teman-teman keluarga besar MSP gitu ya. Itu jadi recharge tersendiri buat saya dan juga mudah-mudahan buat teman-teman yang lain juga ya. Jadi yang mau join MSP boleh banget silahkan diklik aja tuh link pendaftarannya. Benefit-benefitnya selain kita berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah terus berikhtiar untuk solehakan dirinya gitu ya. Juga akan dibersamai oleh Bunda Ambar dan Ustadz Indra ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi tentang kehidupan, apapun itu, silahkan ditanyakan aja di grup. Dan salah satu benefit yang lain juga ketika sudah tergabung dengan keluarga besar MSP, ketika ada kelas-kelas eksklusif di akhir pekan, Bapak Ibu nggak perlu daftar-daftar lagi karena keluarga MSP sudah mendapatkan free access full beasiswa untuk kelas eksklusif kita. Di mana kelas eksklusif kita besok, insya Allah 2 hari bersama Ustadz Indra Firmansyah ya, dengan tema selepas sujud terakhir. Nah, jangan lupa hadir dan menghadirkan. Tapi saya belum bisa join MSP, Kang Reza gimana? Boleh nggak kalau ikut kelas eksklusifnya aja? Boleh dong, silahkan. Kan kalau di Meaningful Ways, pilih sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagi yang mau daftar kelasnya aja, boleh langsung diklik nih pendaftaran yang ada di kolom chat yang daftar selepas sujud. Nah itu. Pokoknya kalau mau info yang lebih lanjut, bisa hubungi aja ngobrol-ngobrol sama Kak Hodijah ya. Nah, beliau insya Allah siap untuk melayani Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian untuk ya sama-sama kira-kira apa program-program kebaikan yang bisa kita kerjakan bareng-bareng insya Allah gitu ya. Nah besok nih jangan lupa ya catat waktunya. Kita akan belajar tentang praktik menyampaikan doa yang benar-benar didengar tuh. Wah, insya Allah ya. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa belajar dengan Ustadz Indra, insya Allah kita belajar dari Quran dan hadis gitu ya, dalil-dalilnya dan juga insya Allah mudah diaplikasikan juga kita praktek bareng-bareng. Insya Allah ketemu besok ya, jam 5.30 seperti biasa di hari Sabtu dan Ahad. Atau yang mau join MSP boleh, bagi yang mau daftar kelasnya aja boleh. Pokoknya mah dipilih aja sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin untuk hari ini, untuk program reguler kita. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin depan dengan pemateri yang lainnya. Tentu saja kita tunggu aja infonya di grup seperti biasa. Dan hari Jumat, sekali lagi izin mengingatkan untuk terus memperbanyak amal soleh, memperbanyak solawat gitu ya, memperbanyak bacaan Quran kita juga, sedekahnya, pokoknya apapun peluang kebaikan yang Allah hadirkan tiba-tiba gitu ya di hadapan kita, yuk langsung eksekusi gaskeun. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Itu mungkin ya untuk hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih sekali lagi Bunda Ambar dan keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat menjemput keberkahan. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa terbaik buat Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Betullah kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Malang ada saya ke Malang insya Allah ya. Oh iya boleh dicek di IG. Pada Betullah ayo. De Aisyah.
I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I, cause I follow till I. Subhanallah.